Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Zulkarnain. Saya dari Universitas Negeri Padang, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas akhir saya pada Prodi Manajemen Koleksi. Let's start watching. Nah, jadi untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membahas sedikit tentang apa itu manajemen koleksi. Nah, jadi manajemen koleksi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi, komunikasi, evaluasi, dan perencanaan. Atau secara simpelnya teman-teman, manajemen koleksi adalah suatu kegiatan mengelola bahan pustaka yang dilakukan oleh pustakawan di sebuah perpustakaan. Nah, jadi pustakawan itu tugasnya tidak hanya menjaga perpustakaan saja, teman-teman. Banyak tugas-tugas lain yang dilakukan di dalam perpustakaan tersebut. Contohnya, seperti memberikan informasi kepada pengunjung yang menanyakan informasi. Kemudian, mengidentifikasi bahan pustaka yang berada di dalam perpustakaan dengan tujuan untuk menambah koleksi di dalam perpustakaan tersebut. Dan tugas lainnya yaitu mengklasifikasi bahan pustaka atau mengelompokkan bahan-bahan pustaka tersebut sesuai dengan pokok masalahnya. Nah, untuk materi yang pertama mengenai seleksi bahan pustaka. Jadi, seleksi bahan pustaka adalah kegiatan mengidentifikasi bahan pustaka dengan tujuan untuk menambah koleksi di dalam perpustakaan. Seleksi bahan pustaka juga penting, teman-teman. Mengapa? Karena sangat berkaitan dengan kualitas perpustakaan yang bersangkutan. Untuk melakukan seleksi bahan pustaka, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi bahan pustaka yang dibutuhkan dalam perpustakaan. Yang kedua, menentukan dana yang tersedia di dalam perpustakaan. Yang ketiga, mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk subjek atau kategori. Yang keempat, melakukan pengembangan terhadap materi-materi yang ada di dalam bahan pustaka. Dan yang kelima, melakukan penelusuran terhadap materi-materi yang diinginkan. Nah, jadi setelah kita mengetahui beberapa tahapan dalam proses seleksi bahan pustaka, kita juga harus melihat lagi bagaimana cara kerja pustakawan dalam melakukan seleksi bahan pustaka. Nah, jadi yang pertama, kita harus mengidentifikasi bahan pustaka yang dibutuhkan oleh perpustakaan tersebut. Contohnya, seperti kita mempunyai toko baju, kita pasti sering melihat dong koleksi mana yang sudah berkurang atau sudah habis. Seperti itu juga di dalam perpustakaan. Sebagai seorang pustakawan, kita harus pandai dan kita harus bisa mengelola bahan pustaka yang sudah dibutuhkan ketersediaannya. Yang kedua, kita harus melihat dana yang ada di dalam perpustakaan. Jadi, kita harus memiliki dana untuk menambah koleksi di dalam perpustakaan kita. Yang ketiga, kita harus mengalokasikan sejumlah dana tertentu. Contohnya, misalnya dalam bahan pustaka tersebut terdapat rusak atau cacat dalam proses seleksi bahan pustakanya, maka kita sudah memiliki dana kepepet dan seterusnya. Jadi itu beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pustakawan terhadap seleksi pustakanya. Nah, selanjutnya ada beberapa personalia yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama, tentu saja pustakawan. Yang kedua, subjek spesialis seperti guru atau dosen. Yang ketiga, pemimpin di organisasi induk. Yang keempat, komisi di perpustakaan. Dan yang terakhir, anggota lain. Nah, jadi untuk melakukan seleksi pustaka ini, teman-teman, tidak sembarangan orang. Tentu saja orang-orang yang sudah memiliki ilmu mengenai kepustakaan dan seleksi bahan pustaka. Kalau di sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, biasanya dilakukan oleh pustakawan yang ada di perpustakaan tersebut, staf guru, dan jika tidak ada bisa diwakilkan oleh kepala sekolah. Di dalam lingkungan universitas biasanya juga dilakukan oleh pustakawan, guru atau dosen, dan mahasiswa yang berada di jurusan kepustakaan.
Oke, setelah kita mengetahui personalia atau siapa-siapa saja yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka, ada beberapa syarat untuk menjadi pemilih buku yang baik. Yang pertama, harus menguasai bibliografi yang tersedia atau paham akan dunia kepenerbitan, seperti penerbit, spesialis, penerbit, dan lain-lain. Yang kedua, mengerti akan latar belakang pemakai perpustakaan. Yang ketiga, paham akan kebutuhan pemakai. Yang keempat, pemilih buku harus bersikap netral, menguasai informasi, dan memiliki akal yang sehat. Yang kelima, pengetahuan mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Dan yang terakhir, mengetahui buku melalui proses membaca. Nah, mungkin cukup sekian saja mengenai seleksi bahan pustaka dari saya. Kesimpulannya, jadi di dalam manajemen koleksi ini kita memiliki atau melakukan seleksi bahan pustaka, klasifikasi bahan pustaka. Sebagai seorang pustakawan harus memiliki ilmunya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemilih buku yang baik. Siapa saja yang berhak untuk melakukan seleksi bahan pustaka ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.